Dari catatan perjalanan, pendakian tersebut tersedia sampai tanggal 1 Februari. Dan pada saat itu, pendakian ini sedikit terlambat karena mereka hanya berhasil berjalan sejauh 2,5 mil. Dan diperkirakan mereka dapat berjalan sejauh itu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kak Marjeri. Geng, kita akan membahas tentang kisah pendaki gunung. Membahas tentang kisah pendaki gunung ya geng. Ini memang di Indonesia cukup diminati oleh teman-teman semua. Karena gue lihat banyak banget konten kreator yang membahas seputar pendakian gunung. Mulai dari kejadian-kejadian yang mengerikan seperti kecelakaan, hilang di gunung gitu ya, sampai ke kejadian-kejadian horor. Dan memang berbicara tentang pendakian gunung, Indonesia adalah salah satu tempat yang indah sekali dan masih banyak tempat-tempat yang belum dieksplor. Karena di Indonesia ini banyak sekali gunung-gunung yang keren gitu ya. Banyak sekali tempat-tempat yang indah. Maka dari itu banyak sekali pendaki-pendaki hebat itu berasal dari Indonesia juga. Namun, pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang pendakian gunung justru yang terjadi di luar negeri. Dan kejadian ini cukup mengerikan. Nama kejadian ini adalah Dyatlov Pass, kisah 9 orang pendaki gunung yang hilang secara misterius. Nah, langsung aja kita bahas nih geng tentang cerita yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Ada sebuah grup pendaki gunung dipimpin oleh seseorang yang bernama Igor Dyatlov, yang mana mereka ini tewas ketika mendaki gunung Otorten yang ada di Rusia. Grup pendaki ini berisi 9 orang mahasiswa dan di dalam kejadian ini dibutuhkan waktu selama 3 bulan untuk menemukan jasad mereka geng. Mereka ditemukan 6 mil jauhnya dari jarak destinasi awal alias tujuan tempat mereka mendaki, dan jasad mereka ini ditemukan dengan banyak kejanggalan serta luka-luka yang cukup parah. Atas kejadian ini banyak teori-teori konspirasi yang muncul nih geng. Mulai dari dibunuh oleh binatang buas, terus juga tentang mitos keberadaan Yeti atau Bigfoot, terus juga ada yang menghubung-hubungkan dengan keberadaan UFO, serta sampai kepada dibunuh oleh agen atau mata-mata dari Rusia. Sampai saat sekarang ini kisah ini belum terpecahkan sama sekali, dan ini merupakan cerita yang sangat menarik untuk kita kupas tuntas. Langsung aja kita bercerita dari awal nih geng tentang kisah 9 orang mahasiswa yang mati ketika mendaki ini. Kisah ini berawal pada Januari 1959. Total ada 9 mahasiswa ditambah dengan salah satu pemandu. Jadi totalnya itu 10 orang. Mereka ini merupakan pendaki yang berpengalaman dan mereka berencana untuk mendaki pegunungan Ural. Nama-nama dari pendaki ini, yang pertama ada Lyudmila Dubinina, lalu ada Yuri Krivonisenko, terus ada Rustem Slobodin, Alexander Kolevatov, Semyon Zolotaryov, Yuri Doroshenko, Zinaida Kolmogorova, Igor Dyatlov, dan Nikolai Tibeoks Brignole. Sorry kalau misalkan ada salah pengucapan dalam menyebut nama mereka ya, karena ini spellingnya itu Rusia, nama-nama orang Rusia. Grup ini dipimpin oleh salah satu pendaki yang bernama Igor Dyatlov. Mereka ini berencana untuk mendaki gunung Ural tersebut selama 3 minggu lamanya, lalu berencana untuk kembali pada tanggal 12 Februari tahun 1959. Di saat mereka melakukan pendakian, ada salah satu pendaki yang bernama Yuri Yudin itu pulang lebih dahulu pada tanggal 28 Januari dikarenakan mengalami skiatika. Ini semacam nyeri yang menjalar di sepanjang saraf skiatika dan merembet ke salah satu atau kedua kaki dari punggung bagian bawah. Nah, jadi dia tuh kambuh lah penyakit dari tubuhnya itu. Si Yuri Yudin ini itu merasa kayak kecewa banget karena nggak bisa ikut mendaki bersama teman-temannya di pegunungan Ural ini. Namun keputusan dia inilah yang justru pilihan terbaik, karena dia adalah satu-satunya orang yang selamat di grupnya tersebut.
Dari catatan perjalanan, pendakian tersebut tersedia sampai tanggal 1 Februari. Dan pada saat itu, pendakian ini sedikit terlambat karena mereka hanya berhasil berjalan sejauh 2,5 mil. Dan diperkirakan mereka dapat berjalan sejauh itu dikarenakan membawa beban tambahan dari Yuri yang tadinya nggak jadi ikut. Dan juga di saat itu cuaca sedang buruk sehingga menghalangi pandangan para pendaki ini. Nah, akhirnya mereka menaruh barang-barang tambahan tersebut, barang-barang dari Yuri ini, di perkemahan. Jadi mereka mendirikan kemah sebelum nanti akhirnya mereka harus melewati perjalanan ke Kholat Shaki. Yang dimana Kholat Shaki ini disebut dengan Dead Mountain oleh orang-orang di sana. Lalu mereka kemudian mendirikan kemah tepat di lereng gunung. Diperkirakan karena hari sudah menjelang malam di saat itu. Mereka ini adalah orang-orang yang berpengalaman dalam melakukan pendakian. Dan di saat itu sebagian dari mereka cukup aneh gitu ya dengan kondisi di malam itu. Karena bagi seorang pendaki berpengalaman, tempat didirikan tenda pada malam itu adalah tempat yang cukup aneh dan tidak biasa. Namun karena merasa mereka ramai dan aman-aman aja, akhirnya sebagian dari mereka yang merasa aneh tersebut mengabaikan kondisi itu. Tibalah pada malam hari. Lalu kemudian mereka melakukan makan malam sekitar jam 6 sampai jam 7. Dari sebuah jurnal yang ditemukan, catatan dari para pendaki ini itu berhenti di situ. Jadi berhenti pada saat mereka berkemah lalu melakukan makan malam. Lalu setelah itu tidak ada lagi catatan jurnal selanjutnya. Dan bisa dinyatakan setelah makan malam itulah ke-9 pendaki ini menghilang. Rencana mereka kan cuma sampai tanggal 12 Februari. Namun di saat itu sampai tanggal 12 Februari tidak ada yang pernah melihat mereka lagi. Dan tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Namun pada awalnya tidak ada yang merasa curiga dengan kondisi tersebut. Banyak orang yang beranggapan, oh mungkin ini meleset satu hari. Mungkin rencana mereka sampai tanggal 12 Februari, tapi ternyata gunung yang mereka daki tersebut cukup sulit untuk ditaklukkan. Jadi mereka butuh waktu beberapa hari lagi. Lalu hari demi hari pun berganti, namun tidak ada kabar sedikit pun dari orang-orang ini. Sampai tiba pada akhirnya yang tadinya harusnya 12 Februari udah turun, udah ada kabar, tapi ini molor sampai tanggal 20 Februari. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan tanggal 20 Februari tersebut barulah di situ titik panik dari keluarga para pendaki ini, geng. Mereka bertanya-tanya, kemana anak-anak mereka? Kok belum balik? Kok nggak sesuai dengan tanggal yang sudah dijanjikan? Akhirnya para keluarga ini melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan di saat itu tim pencari diturunkan di hari berikutnya, tepat di tanggal 21 Februari. Lalu tim penyelamat ini menuju ke puncak pendakian, yang dimana itu merupakan tempat destinasi atau tujuan mereka mendaki. Di sana petunjuk pun ditemukan. Hal pertama yang ditemukan oleh tim penyelamat adalah tenda para pendaki ini yang masih berdiri. Namun sebagian dari tendanya, tepatnya ya bagian depan tenda gitu ya, sudah tertimbun oleh salju. Dan diperkirakan salju-salju tersebut itu tingginya sekitar 15-20 cm. Dan bisa dipastikan itu bukan karena longsor, tapi itu merupakan salju yang tertiup angin. Tim penyelamat yang menemukan tenda tersebut pertama kali itu melihat adanya senter di atas tenda. Jadi ini tendanya, senternya itu justru di atas tendanya, geng, bukan di dalam. Dan senter tersebut sudah terselimuti oleh salju setinggi 10 cm. Namun hal yang mencurigakannya adalah posisi senter itu di lapisan atas salju, yang otomatis berarti ketika tenda tersebut sudah dilapisi oleh salju, tidak dibersihkan, ya kan, belum dibersihkan lah gitu ya, barulah senter ditaruh di situ. Berarti itu kejadiannya bisa jadi baru-baru aja. Dan ketika dicek lagi, ada salah satu tenda yang terlihat robek dari dalam, padahal pintunya masih terkancing. Dan menurut yang terlihat di tenda tersebut, bisa dipastikan para pendaki ini atau orang-orang yang ada di dalam tenda di saat itu justru keluar itu melalui sobekan tenda tersebut. Jadi mereka itu nggak keluar dari pintu utama tenda. Dan banyak sekali barang-barang dari para pendaki itu berserakan di tenda tersebut. Lalu ditemukan tanda lain, geng. Adanya jejak kaki yang mengarah ke lereng gunung di dekat pohon cedar. Di saat diikuti, jejak kaki ini terlihat seperti tidak memakai alas kaki. Jadi tuh kayak kaki telanjang aja gitu berjalan. Dan terlihat sisa api unggun di bawah pohon cedar tersebut. Lalu barulah ditemukan adanya jasad pertama di dekat pohon itu, gak jauh dari api unggun kecil tersebut. Lalu di bawah pohon tersebut terdapat patahan ranting atau patahan batang pohon yang cukup berantakan. Yang mungkin bisa dipastikan itu bakal dijadikan untuk api unggun. Jadi kayak kayu bakar gitu, geng. Tubuh yang ditemukan pertama kali atau jasad yang ditemukan pertama kali itu bisa dipastikan sebagai Doroshenko.
Yang mana jasadnya ini terlihat cukup aneh. Terdapat luka bakar di bagian kepala dan di bagian kakinya dia. Terus juga di tubuhnya ditemukan luka sobek serta memar serta darah yang sudah mengering di bagian dahinya, dan juga ditemukan zat berwarna abu-abu di pipinya yang mengidentifikasikan paru-paru mengalami pembengkakan. Namun anehnya nih ya, banyak luka yang ditemukan di tubuhnya, tapi bisa dipastikan kondisi mayatnya tersebut bukan mati karena disiksa, tapi melainkan mati karena mengalami hipotermia. Ya, setiap pendaki kebanyakan sih meninggal karena mengalami hipotermia ini, geng. Nah, tapi kan kalau kita lihat tubuhnya kayak mengalami penyiksaan, tapi dia justru mati karena kedinginan, dehidrasi, selayaknya kematian normal para pendaki-pendaki yang nyasar gitu. Nah, lalu setelah itu dilakukan lagi pencarian, dan tidak jauh dari tubuh Yuri Doroshenko ini ditemukan tubuh Krivonishenko yang memiliki luka sobek dan memar yang mirip dengan Doroshenko, tetapi dia mengalami di bagian ujung hidungnya, dan ujung hidungnya itu terlihat sudah hilang. Dan di tangannya juga memiliki luka bakar serta sedikit potongan knuckle-nya juga menghilang. Lalu kemudian bagian knuckle-nya tersebut ditemukan di dalam mulutnya dia. Lalu kematiannya juga sama, disebabkan oleh hipotermia. Nah, ini aneh banget nih, geng. Disiksa tapi matinya bukan karena disiksa, tapi justru karena hipotermia. Lalu tidak lama kemudian sang pemimpin regu yang bernama Igor Dyatlov ditemukan 300 meter di atas lereng menuju tenda. Dan lagi-lagi si korban ini memiliki luka sobek serta memar, kemudian giginya ada yang hilang. Masing-masing beda-beda nih yang hilang. Ada yang ujung hidungnya, terus ini ada giginya yang hilang, dan juga ada darah yang sudah mengering di bagian bibirnya, geng. Lalu kematiannya juga dinyatakan sebagai kematian karena hipotermia. Lalu si Igor ini memakai sebuah jam. Jam tangannya ini berhenti itu tepat pada pukul 5.31 pagi. Lalu barulah setelah itu ditemukan lagi mayat yang lain yang bernama Kolmogorova, ditemukan dalam keadaan tengkurap. Jarak ditemukannya jasad Kolmogorova ini ya sejauh 630 meter dari pohon cedar tempat ditemukan mayat-mayat pertama. Dia juga sama nih, memiliki luka sobek, terus juga luka memar, tapi dia terlihat memiliki sebuah memar yang seperti terhantam benda tumpul dan tidak diketahui itu berasal dari mana. Dan penyebab kematiannya teridentifikasi karena hipotermia juga. Lalu mayat yang lain, salah satunya adalah Slobodin. Itu cukup lama nggak ditemukan, sampai ke tanggal 5 Maret baru ditemukan mayatnya. Dan ditemukannya tuh anehnya ya, itu nggak jauh dari tempat ditemukannya tubuh Kolmogorova dan juga Dyatlov ditemukan. Padahal udah diselidiki, udah disusurin semua tempatnya, itu tidak ditemukan, geng, pada awalnya. Tapi baru ditemukan pada tanggal 5 Maret. Dan posisi mayatnya dia ditemukan dalam kondisi hanya memakai sepatu tapi sebelah doang, yaitu dia pakai sepatu boots. Dia memiliki luka yang sama teman-temannya yang lain, tapi bedanya di kepalanya dia itu tengkoraknya sampai retak. Namun lagi-lagi bukan karena tengkorak retak, luka sobek atau memar atau disiksa yang membuat Slobodin ini meninggal. Dia meninggal juga karena hipotermia. Akhirnya beberapa mayat ditemukan, namun yang sisanya itu tidak ditemukan sampai 2 bulan kemudian baru ditemukan. Mereka ditemukan di dalam sebuah jurang sedalam 6 kaki. Di saat itu salah satu yang bernama Kolevatov ditemukan meninggal akibat hipotermia juga, dan hidungnya patah serta matanya sudah tidak bisa ditemukan, jadi bolong matanya, geng. Nah, namun diperkirakan dia itu matanya sampai hilang gara-gara binatang buas. Lalu di saat itu dia tidak memakai baju, ditemukannya telanjang dada gitu ya, dan tidak jauh dari tempat ditemukan mayatnya itu ada bajunya dia, kaosnya dia. Namun anehnya bajunya ini ketika dicek mengandung radioaktif, jadi ada energi radioaktif. Dan perlu diketahui nih, geng, Kolevatov ini itu adalah salah satu pendaki yang berpengalaman. Salah satu yang lainnya yang berpengalaman yang bernama Zolotaryov. Mereka berdua ini benar-benar pendaki yang berpengalaman dan bukan mahasiswa. Dan diperkirakan mereka ini sampai ke jurang itu gara-gara mereka ingin menjaga suhu tubuh mereka. Zolotaryov ditemukan itu dalam kondisi yang benar-benar menggenaskan, di mana dadanya itu remuk dan di tangannya terlihat memegang secari kertas dan juga pena. Dan sayangnya dia belum sempat menulis sesuatu sebelum akhirnya meninggal. Nah, lalu barulah selanjutnya mayat ini ditemukan, yaitu Tebeux Brignole. Dia ditemukan meninggal dengan kondisi kepalanya yang cukup parah gitu ya. Jadi bisa dipastikan tuh mengalami benturan di kepalanya, geng. Lalu yang selanjutnya yang bernama Dubinina. Ini juga meninggal karena dadanya remuk, benar-benar menyeramkan.
Dan lebih parahnya lagi, mata dan lidahnya dia tuh udah nggak ada pas mayatnya ditemukan. Dan di bagian perutnya itu ditemukan darah yang sudah mengering. Dan lagi-lagi, pakaian yang dia pakai itu mengandung radioaktif. Bagaimana bisa ini semua terjadi, geng? Banyak banget kejanggalan. Meninggal karena hipotermia. Terus mereka ini semacam habis duel dengan binatang buas atau habis dibunuh dan pembunuhnya benar-benar kejam. Dan 2 orang yang ditemukan di lereng gunung itu semacam sedang melarikan diri, bersembunyi dan menghangatkan badan di tempat tersebut. Dan yang paling aneh adalah kenapa baju sebagian dari mereka mengandung radioaktif. Siapa sebenarnya yang membuat mereka harus terburu-buru kabur dari tenda dan membunuh mereka dengan sangat kejam ini? Banyak teori-teori yang disampaikan oleh pihak yang berwajib di saat itu. Jadi ketika penyelidikan dilakukan, banyak hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, banyak hal yang tidak bisa digambarkan. Banyak dari orang-orang yang mengetahui cerita ini tidak bisa menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun muncullah teori-teori konspirasi yang cukup mendekati dan cukup meyakinkan kalau apa yang terjadi kepada orang-orang ini adalah sesuatu yang nggak biasa. Kita akan bahas satu persatu teori yang memperkirakan para pendaki ini mengalami kematian yang sangat-sangat misterius. Yang pertama, tindak kriminal. Ada yang mengatakan salah satu kemungkinan dari tindak kriminal yang dicurigai adalah salah satu dari pendaki ini dicurigai sebagai seorang double agent yang sedang membawa sampel radioaktif. Dan di saat itu dicurigai agent ini sedang mencari agent CIA. Yang mana agent CIA ini merupakan perwakilan dari Amerika nih. Kejadiannya di Rusia. Dan dicurigai agent CIA ini berada di area tersebut. Lalu dicurigai juga terjadi perkelahian antara agent dengan agent. Jadi agent CIA ini mengalami perkelahian dengan salah satu pendaki yang juga agent. Hal inilah yang membuat grup ini akhirnya terpecah, berlari terbirit-birit ke arah yang berbeda. Dan yang diduga dan dicurigai sebagai mata-mata atau agent ini adalah Zolotaryov, Kolevatov, dan juga Krivonishenko. Dan ini dicurigai sebagai agent kalau teori konspirasi ini benar. Hal ini kenapa dicurigai kepada 3 orang ini? Karena 3 orang ini memiliki umur yang cukup jauh dari para mahasiswa. Jadi mereka ini ya benar-benar seorang pendaki yang berpengalaman dan bukan anak kecil lagi, udah orang-orang dewasa gitu. Nah, namun teori ini belum dapat dibuktikan sama sekali. Ya karena hal ini muncul gara-gara di pakaian mereka terdapat zat radioaktif. Oke, kita ke teori konspirasi selanjutnya. Teori ini adalah kekuatan supranatural. Ada 2 faktor yang menyebabkan si pemimpin dari grup ini yang bernama Dyatlov Pass dikaitkan dengan kekuatan supranatural. Yang pertama, ditemukannya radiasi serta foto yang diambil dari kamera milik Tebeux Brignole. Di foto tersebut terlihat sosok misterius yang berbentuk mirip Yeti atau Bigfoot. Sosoknya itu terlihat aneh seperti makhluk yang tidak memakai baju serta berwarna hitam dan dari kepala sampai kaki. Legenda Yeti ini memang diyakini oleh suku asli yang berada di gunung tersebut, yaitu suku Mansi. Namun teori ini cukup lemah gitu ya, karena kenapa? Buktinya itu tidak bisa meyakinkan. Dan dari luka yang mereka alami itu bukan luka sobek seperti cakaran hewan atau luka gigitan, karena Yeti ini termasuk ke dalam golongan hewan gitu. Dan juga kalau memang ada sesuatu yang menyerang mereka atau hewan yang menyerang mereka, kok bisa mereka sempat-sempatnya berlindung di bawah pohon cedar dan membuat api unggun. Nah, makanya ini tidak bisa dibuktikan. Lalu kita ke teori selanjutnya. Teori selanjutnya itu disebut dengan alam. Teori yang satu ini yang cukup dekat dan meyakinkan gitu, geng ya. Karena di sini sebenarnya kecurigaannya cukup logis gitu ya. Ada 2 hal. Yang pertama, terjadinya longsor. Namun yang terlihat dari kondisi di kasus ini, ya tenda mereka itu tidak tertutup atau tertimbun oleh longsor. Jadi bisa dipastikan kalau mereka sama sekali tidak mengalami hal tersebut. Dan ya tidak ada tanda-tanda longsor salju ya di saat itu. Karena memang ya tendanya itu masih terlihat utuh. Dan juga masih ditemukan jejak kaki di saat itu. Otomatis kalau misalkan longsor, jejak kakinya sudah pasti tertutup. Lalu skenario yang paling memungkinkan kalau misalkan pelakunya adalah alam semesta, yaitu adanya kata batik
wind atau angin katabatik. Ini menurut seorang geologinesia. Dia mengatakan angin katabatik ini merupakan angin lereng. Angin katabatik juga sering disebut sebagai angin jatuh atau angin gravitasi. Angin katabatik terbentuk ketika permukaan gunung menjadi lebih dingin daripada udara sekitarnya. Dan angin ini memaksa untuk bergegas menuruni lereng yang kadang-kadang dalam kecepatan badai hingga 80 mil per jam. Pada tahun 2019, beberapa petualang asal Swedia mengikuti alur yang dilewati oleh pendaki Dyatlov Pass. Mereka mencoba untuk mengikuti perjalanan dari Dyatlov Pass ini semirip mungkin untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan 9 orang pendaki ini. Mereka juga berjalan atau mendaki di tanggal yang sama, melewati jalur yang sama, dengan supplies yang sama. Jadi mereka benar-benar pengen kayak adegan reka ulang gitu, geng, karena merasa penasaran. Di saat itu mereka mengalami cuaca yang sangat ekstrim dan juga pergantian cuaca yang tidak bisa diprediksi. Lalu mereka menyimpulkan bahwa yang terjadi adalah adanya angin katabatik dan penyebab terjadinya insiden Dyatlov itu pasti angin katabatik ini kalau menurut mereka. Dilansir dari museumcenter.org, ada seseorang yang bernama Linsar Shirky. Dia menjelaskan sebuah skema atau teori yang kemungkinan terjadi kepada para pendaki yang meninggal dunia ini. Kita bahas nih satu persatu atau poin per poin dari skema atau teorinya dia ini. Yang pertama, setelah kelelahan mendaki gunung dan membawa beban lebih yang ditinggalkan oleh temannya Yudin, tenda dipasang dengan buru-buru dengan posisi yang salah. Nah, lalu poin kedua, angin yang sangat kencang tiba-tiba datang dan mau merusak tenda mereka. Terpaksa mereka harus merobek tendanya untuk keluar dengan cepat. Kemudian mereka menimbun tenda dengan salju agar tendanya tidak terbang terbawa angin. Wah, mulai masuk akal sih. Lalu poin selanjutnya, mereka kemudian menaruh senter dan meninggalkannya untuk berjaga-jaga sebagai penanda jalan pulang. Nah, jadi cahayanya dinyalain supaya mereka tahu, oh, tenda kita ada di titik center itu. Ya, masuk akal juga. Lalu poin selanjutnya, mereka turun ke lereng gunung untuk mencari tempat berlindung di bawah pohon dan di dataran yang lebih rendah karena angin yang kencang membuat debris atau puing bertebangan menerpa mereka. Nah, jadi mereka berlindung di lereng gunung supaya nggak kena kayak puing-puing kayak salju, batu atau apapun gitu ya, sampah-sampah gitu kena ke wajah mereka. Lalu poin selanjutnya, orang yang ditemukan di lereng Slobodin, Kolmogora, serta Dyatlov terjatuh ke lereng karena tidak menggunakan sepatu dan hanya memakai pakaian yang tipis. Oke, nah lalu poin selanjutnya, Doroshenko dan Krivonishenko bertanggung jawab untuk membuat api. Doroshenko yang dikenal pemberani mungkin memanjat pohon cedar dan mematahkan batang-batang pohon untuk membuat api. Lalu 4 orang sisanya berjalan ke daerah jurang untuk berlindung dari angin. Nah, lalu angin yang sangat kencang juga menjadi faktor luka bakar yang terdapat di beberapa tubuh korban. Selain itu, juga bisa saja ketika tubuh mulai menyerah akibat hipotermia, tubuh mereka kolaps dan jatuh ke api yang mereka buat. Cukup masuk akal lah dari penjelasannya. Lalu poin selanjutnya, keempat orang yang berlindung di jurang, berlindung di tempat perlindungan yang penuh dengan es yang membeku. Kemungkinan mereka tertimpa bongkahan es. Lalu yang namanya Dubinina yang ditemukan tengkurap mungkin sedang berjalan tiarap menuju ke tempat berlindung ketika bongkahan es tersebut jatuh dan menimpa mereka. Lalu poin yang terakhir, zat radioaktif yang terdapat di beberapa pakaian pelajar mungkin saja terbawa dari Kolevatov. Karena Kolevatov ternyata adalah seorang pelajar fisika nuklir dan bisa saja sebelum pendakian dia melakukan kontak terhadap materi radioaktif. Makanya di baju pendaki yang lain itu terdapat zat radioaktif juga. Teori yang terakhir ini cukup masuk akal, namun yang anehnya kenapa luka-luka dari mereka itu kayak ujung hidungnya hilang gitu ya, ada yang lidahnya hilang, matanya hilang, itu bisa terjadi gitu. Dan sampai saat sekarang ini kasus ini belum terpecahkan sama sekali. Gimana menurut kalian, geng? Apakah kalian punya opini sendiri? Coba tinggalkan komentar di bawah.